Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA kelas 8. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai gerak. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai alat gerak pada manusia, yaitu otot, sendi, dan tulang. Kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak dan gaya pada benda. Tahu bahasa Inggrisnya adalah motion and force. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari dulu konsep gerak, yaitu apa sih yang dimaksud dengan gerak dan bagaimana atau kapan suatu benda dinyatakan bergerak atau tidak bergerak. Oke, pertama-tama gerak dulu. Gerak merupakan perubahan posisi dari titik acuan dalam waktu tertentu. Perhatikan pengertiannya di sini ya. Jadi gerak itu adalah perubahan posisi. Kalau suatu benda dinyatakan berubah posisinya terhadap acuan tertentu. Di sini ada yang namanya titik acuan, yaitu objek yang dijadikan sebagai patokan atau posisi awal pengukuran. Nah, suatu benda dinyatakan bergerak apabila berubah posisinya terhadap titik acuan tertentu. Misalnya di sini ada dua orang yang sedang melakukan balapan, nomor 8 dan nomor 4. Nomor 8 akan bergerak maju duluan meninggalkan nomor 4. Nah, berarti titik acuan di sini adalah nomor 4. Ya, karena nomor 4 itu kita jadikan patokan perubahan posisi nomor 8. Ya, jadi suatu benda dinyatakan bergerak atau tidak tergantung dari titik acuannya yang mana. Kalau kita menggunakan bendera yang menempel di belakang mobil itu sebagai titik acuan, ya, tentunya tidak ada perubahan posisi antara pengendara mobil dengan bendera tersebut, ya, karena pengendara mobil dan bendera ini posisinya selalu sama. Ya, jaraknya selalu sama. Kalau ini jaraknya misalnya 10 cm, ya, maka dia akan terus 10 cm. Berbeda dengan antara pengendara 8 dan pengendara 4 ini. Ketika pengendara 8 maju duluan, maka di situ akan terjadi perubahan jarak. Ya, yang tadinya jaraknya misalnya di sini sama-sama di sini, ya. Kemudian ketika nomor 8 ini meninggalkan pengendara, maka di situ terjadi perubahan jarak, ya, dari patokan ini yang tadinya 0 cm menjadi misalnya jadi 100 cm. Nah, itu adalah perubahan jarak. Sedangkan antara orang ini dengan bendera, ya, jaraknya akan selalu sama karena posisi keduanya selalu nempel dan beriringan. Jadi, kalau misalnya kita jadikan patokannya itu adalah nomor 4, ya, maka pengendara 8 ini bergerak. Tapi kalau kita jadikan patokannya adalah bendera, maka pengendara ini tidak bergerak karena posisinya selalu sama, ya, selalu beriringan dengan bendera tersebut. Ya, jadi pengendara ini tidak bergerak terhadap bendera. Paham ya? Karena pengendara ini posisinya selalu sama. Dia selalu sama dan beriringan dengan bendera tersebut. Gitu. Kalau masih belum paham, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Oke, contoh kasus pertama. Perhatikan di sini. Ya, jadi kita lihat di sini acuannya yang mana. Ya, kita ambil contohnya, kalian lihat di sini ada kotak pos. Ya, ada kotak pos, kita jadikan dia sebagai acuan ya. Oke, kalau acuannya adalah kotak pos, maka pria ini, ya, si Sehun ini, namanya Sehun, ya, dia bergerak terhadap kotak pos. Oke, karena kamu bisa lihat di sini terjadi perubahan jarak,
Oke, yang tadinya kotak posnya itu dengan Sehun misalnya sejajar, ya begitu Sehun bergerak, maka Sehun melakukan perubahan jarak terhadap kotak pos. Maka dinyatakan bahwa Sehun bergerak terhadap kotak pos. Oke ya. Nah, selanjutnya kalimat berikutnya perhatikan, kacamata Sehun bergerak terhadap kotak pos. Lihat di sini kacamatanya Sehun, yaitu juga melakukan perubahan jarak terhadap kotak pos. Ya, tadinya kotak pos dan kacamata Sehun ini jaraknya 0. Begitu Sehunnya bergerak, maka kacamatanya ikut bergerak. Walaupun di sini kacamata itu tidak terbang melayang sendiri ya, tapi dibawa oleh Sehun, tetap kita anggap bahwa kacamata ini bergerak terhadap kotak pos. Karena terjadi perubahan jarak antara titik awal dengan titik akhirnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalimat ketiga perhatikan, kacamata Sehun tidak bergerak terhadap Sehun. Nah, tidak bergerak terhadap Sehun di sini berarti yang kita jadikan acuan adalah Sehun. Ya, kacamatanya tidak bergerak. Kenapa? Karena Sehun dan kacamatanya itu selalu menempel. Ya, dan tidak terjadi perubahan jarak kecuali kacamatanya dilempar. Nah, itu baru terjadi gerakan ya. Jadi kalau kacamatanya nempel terus begini berarti kacamata Sehun tidak bergerak terhadap Sehun. Kalau kacamatanya dilempar baru kacamata Sehun bergerak terhadap Sehun. Paham ya? Jadi bergerak atau tidak terhadap sesuatu itu adalah relatif. Jadi tergantung acuannya itu siapa. Gitu. Kayak di sini kamu juga perhatikan antara pohon dengan kotak pos misalnya. Antara pohon dan kotak pos ini diam kan? Jadi kalau misalnya kita bilang di sini kotak pos tidak bergerak terhadap pohon atau kotak pos diam terhadap pohon. Karena di sini kotak pos dan pohon ya jaraknya sama, tidak ada perubahan. Ya. Gitu. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Perhatikan di sini ada kereta yang sedang berjalan dan ada anak yang sedang menunggu di perlintasan kereta. Ya, anggaplah anak ini namanya Takaki. Oke. Kereta bergerak terhadap Takaki, ya. Karena kereta ini yang tadinya jaraknya 0, kemudian dia meninggalkan Takaki anak ini. Ya. Nah, penumpang kereta yang ada di dalam kereta juga bergerak terhadap Takaki karena penumpang ini meninggalkan Takaki, gitu ya. Lalu kalimat ketiga, penumpang kereta itu tidak bergerak atau diam terhadap kereta. Jika acuannya kereta, maka penumpang yang ada di dalamnya itu diam kita anggap terhadap kereta. Karena penumpang itu selalu berada di dalam kereta. Ya, antara penumpang dengan kereta tidak pernah terjadi perubahan jarak. Kecuali penumpangnya meninggalkan kereta, baru di situ terjadi perubahan jarak antara penumpang dengan kereta. Seperti itu. Mudah-mudahan sudah paham ya konsep gerak terhadap titik acuan tertentu. Ya, terhadap point of reference-nya. Jadi sebuah benda kita katakan bergerak atau tidak kalau dengan acuannya tertentu ya, dengan acuan tertentu. Bergerak atau tidak? Oh, bergeraknya terhadap siapa nih? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika suatu benda bergerak, maka di situ akan melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Ya. Di situ ada jarak, ada waktu, dan kecepatan ketika suatu benda bergerak. Baik bergeraknya itu karena gaya yang dikeluarkan oleh benda tersebut, atau dorongan dari benda lain, atau tarikan ya dari benda lain, maka di situ ketika bergerak pasti akan ada jarak ya, sudah pasti ada perubahan jarak di situ. Kita tandanya dalam fisika ya, dalam IPA itu lambangnya adalah S yang diambil dari kata space ya, ingat ya. Jadi kalau ada kata S itu artinya adalah space atau jarak. Oke, ada juga yang melambangkannya sebagai D atau distance
itu tidak apa-apa ya. Jadi kalau kamu nemu buku yang menulis S itu atau jarak itu sebagai D, itu tidak masalah ya, jangan bingung. Kemudian waktu. Waktu itu lambangnya T dari kata time. Dan kecepatan lambangnya V dari kata velocity. Ya, jadi di sini ada jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, jarak itu tidak sama dengan perpindahan ya. Sekarang mari kita bahas dulu apa sih perbedaan jarak dengan perpindahan. Oke, kita lihat di sini, ini adalah peta sekitar sekolah kita ya, SMP Barnawati 3. Di sini ada Nezuko-chan ya. Nezuko-chan ini akan bergerak dari SMK Perguruan Cikini, dari Cikini dia akan jalan ke SMP Barnawati 3 ya. Kayak ini real apa, peta real ya, tapi orangnya nggak real. Oke, kita lihat Nezuko-chan akan berjalan ke SMP Barnawati 3 dengan garis lurus seperti ini ya, maka dia menempuh jarak 270 meter. Ya, jarak yang ditempuh Nezuko-chan adalah 270 meter. Sekarang kita gunakan lintasan yang lain ya. Kalau tadi kita lurus aja, sekarang kita mau berputar sedikit ke jalan dayung ya. Oke, Nezuko balik dulu. Nah, kemudian kita pakai lintasan lain seperti ini. Ya, perhatikan lintasannya seperti tadi. Nah, jarak yang ditempuh lebih jauh ya. Jarak yang ditempuh adalah 350 meter. Kalau seperti tadi dia memutar. Nah, itu adalah jarak ya. Tapi kalau perpindahan itu adalah dari titik awal ya sampai titik akhir itu berapa meter pengukurannya ya. Jadi walaupun Nezuko itu berputar melalui jalan dayung ya, dan jarak yang ditempuh Nezuko adalah 350 meter, tapi perpindahannya tetap 270 meter ya, karena dari titik awal dari perguruan Cikini sampai ke SMP Barnawati 3 ya, kalau ditarik garis lurus itu ya tetap aja 270 meter. Jadi jaraknya Nezuko ketika dia melakukan gerakan dari awal sini terus muter ke sini yaitu 350 meter jaraknya. Tapi perpindahan yang dilakukan tetap 270 meter karena yang dihitung adalah dari titik awal hingga titik akhir. Nah, gimana kalau lintasannya itu seperti ini? Misalnya dia dari sini, dari Masjid Al-Ikhlas, terus ke sini, ya, ke kedai Oivio. Ya, kalau misalnya dari sini ke sini, terus dia belok ke sini kan? Ini contohnya misalnya jarak dari sini, dari masjid ke kedai Oivio ini adalah 5 meter gitu ya. 5 meter. Ya. 5 meter gitu kan, ini jaraknya. Tapi kalau kita hitung perpindahannya, kita nggak boleh. Perpindahannya itu nggak seperti ini. Ya, perpindahan itu kita ukur dengan garis lurus dari awal Masjid Al-Ikhlas ke kedai Oivio. Nah, ini adalah perpindahannya. Ya, jadi perpindahannya dari sini ke sini. Ya, kalau tadi dia jarak yang ditempuh 5 meter, perpindahannya ini bisa 3 meter misalnya. Ya, jadi nggak nyampe 5 meter. Seperti itu. Ya, atau 300 deh biar lebih masuk akal. Ini 500. Itu 500 meter kalau dia menempuh lintasan seperti ini, dan 300 meter adalah perpindahannya. Oke, jadi mana dia kesimpulannya? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Ya, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir.
Ya, jadi walaupun dia muter-muter, walaupun dia menempuh jalan yang berkelok-kelok, perpindahannya tetap kita ambil garis lurus dari titik awal sampai titik akhir. Paham ya? Selanjutnya, ada yang namanya kelajuan dan ada yang namanya kecepatan. Apa sih bedanya? Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Ya, misalnya ada mobil ini, ya bergerak. Ketika 0 detik, ya 0 sekon, dia berada di posisi 0 meter. Ya, jaraknya 0 meter. 2 detik kemudian, ya 2 sekon, posisinya sudah di titik berapa itu? 15 meter. Ya, 15 meter. Berarti persatuan waktu itu berarti per 1 sekon. Ya, 1 sekon. Di sini kita ambil di sini 1 sekon ya. Ini kan 0, 2 berarti satunya di sini nih. Nah, satunya ini berarti satunya ini berarti 10 sekon. Ya, 0 sekon itu 0 meter. 1 sekon di sini 10 meter. 2 sekon 20 meter. Nah, berarti setiap 1 sekon, setiap 1 detik dia bergerak 10 meter. Maka kita anggap kelajuannya adalah 10 meter per detik. Ya, setiap detik dia menempuh jarak 10 meter. Itu artinya. Ya. Oke, lanjut. Nah, sedangkan kecepatan yaitu perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu. Ya, kalau kelajuan itu jarak per sekon, kecepatan itu adalah perpindahan per sekon. Tapi dalam fisika ya, dalam IPA, satuannya sama saja ya, meter per sekon, atau yang satuan lainnya adalah kilometer per jam. Ya, jadi nilai satuan dan lambangnya sama aja. Jadi kamu gak usah bingung. Ya, di sini cuma yang membedakan adalah jarak dan perpindahannya saja. Ya, tapi untuk satuan dan lambangnya itu sama saja antara kelajuan dengan kecepatan. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke gerak lurus beraturan atau GLB singkatannya. Nanti ada lagi gerak lurus berubah beraturan di pertemuan kita selanjutnya. Kali ini kita akan membahas GLB saja. Ya. Syarat suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Yang pertama, dia itu berada pada lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Contohnya seperti bola ini. Ya, dia bergerak lurus dari titik awal sampai titik akhir. Syarat kedua, kecepatan benda itu harus tetap atau konstan. Artinya dari titik awal, kalau misalnya sudah 2 meter per sekon, sampai titik akhir harus 2 meter per sekon. Tidak boleh dipercepat, tidak boleh diperlambat kecepatannya. Itu adalah gerak lurus beraturan. Ya, jadi syarat yang selanjutnya tidak mempunyai percepatan. Ya, percepatan ini akan kita bahas di GLBB. Ya, percepatan itu artinya adalah perubahan kecepatan. Ya, karena dia gerak lurusnya beraturan artinya dia stabil dan tetap sama dari awal sampai akhir. Nah, itu dia tidak memiliki percepatan, tidak ada perubahan kecepatan. Maka A ini adalah percepatan ya. Acceleration-nya itu adalah 0. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Di sini ada yang akan kita pakai, yaitu hubungan antara perpindahan atau jarak, waktu, dan kecepatan dalam GLB. Nah, sebenarnya ini kamu sudah belajar di SD. Dulu namanya segitiga Jokowi, ya, jarak, kecepatan, dan waktu, JKW. Ya. Nah, tapi sekarang kita akan merubah ya dengan menggunakan lambang dan satuan baku dalam IPA ya, yang akan kalian pakai untuk seterusnya SMA hingga kuliah ya, akan selalu seperti ini. Kecepatan itu lambangnya V. Ya, kecepatan itu lambangnya V. Tadi velocity
T ya, kemudian jarak tempuh S dari kata space, ingetin, dan waktu lambangnya T dari kata time. Kalau dulu kan kecepatan itu K di SD ya, jarak itu J, waktu itu W. Kita sudah tidak pakai itu lagi ya. Sekarang yang kita pakai adalah VST. Ya. Nah, rumusnya ya, kamu kan dulu sudah belajar segitiga rumus seperti ini ya. Untuk mencari V, maka rumusnya adalah S per T. Ya, kalau mencari V rumusnya adalah S per T. Kemudian untuk mencari S, kalau kamu mencari S maka rumusnya adalah V dikali T. Oke, kalau mencari jarak rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Lanjut, kalau kamu mencari T ya atau waktu, maka rumusnya adalah S per V. Seperti itu ya. Kemudian jangan lupa, kamu pasti udah belajar lah di kelas 7 ya. Kalinya itu kita ganti sebagai titik. Ya, sudah tidak pakai kali yang X lagi untuk di fisika. Kita pakai titik aja. Oke. Nah, satuan internasional ya untuk kecepatan adalah meter per sekon. Ya, itu satuan internasionalnya. Jadi kalau kilometer per jam itu bukan termasuk satuan internasional. Ya, jadi kilometer per jam ini harus diganti menjadi meter per sekon apabila diminta untuk perhitungannya ya. Terus jarak satuan internasionalnya adalah meter dan waktu satuan internasionalnya adalah sekon atau detik. Ini di kelas 7 sudah belajar ya. Nah, kita masuk ke contoh kasus, contoh soal yang pertama. Jika ditanya kecepatan. Seorang pengendara mobil berkendara selama 3 menit sepanjang lintasan lurus dengan jarak 200 meter. Berapakah kecepatan dari mobil tersebut? Nah, seperti biasa tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui ini wajib ditulis dalam mengerjakan soal fisika seperti ini ya. Diketahui T itu time ya, sama dengan 3 menit. 3 menit ini harus kita jadikan ke second. Ya, ke detik. Jadi 3 dikali 60, jadi 180 second. Nah, S-nya atau space jaraknya adalah 200 meter. Ditanya V kecepatan berapa? Jawab, V sama dengan S per T. Ya, V sama dengan S per T. Masukin S-nya adalah 200 dan T-nya adalah 180 sekon di sini. Nah, hasilnya adalah 1,1 meter per second. Bu, kenapa sih ini menitnya harus diganti ke second? Karena satuan pasangannya di sini adalah meter. Ya, pasangan meter harus second. Jadi menitnya harus kita ganti dulu menjadi ke second. Gitu ya. Oke, kita lanjut contoh kasus kedua. Jika ditanya jarak. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per second selama 40 second. Berapakah jarak yang telah ditempuh benda tersebut? Jadi di sini diketahui kecepatan. Di sini diketahui kecepatan 2 meter per second, kemudian time-nya waktunya 40 second, ditanya adalah jarak ya, S. Nah, jawab, masukin dulu, tulis dulu rumusnya, S sama dengan V dikali T. Ya, masukin V-nya 2, T-nya 40, 2 kali 40 hasilnya adalah 80 meter. Nah, mudah ya, karena ini sudah meter per second dan sudah second, berarti dia sudah setara, sudah cocok, tidak ada yang perlu kita rubah di situ. Ya, selanjutnya, contoh kasus ketiga jika ditanya waktu. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap 40 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak 12 km? Di sini diketahuinya V-nya kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian jaraknya adalah 12 km. Yang ditanya adalah waktu. Ya, T sama dengan berapa? Jawab,
T sama dengan S per V, salah nih ya. T sama dengan S per V. Kita masukkan S-nya 12 km, V-nya 40 km per jam. Ini kenapa nggak dirubah jadi ke meter per sekon, Ibu? Kenapa tidak perlu dirubah? Karena dia sudah sama-sama ya, kilometer per jam. Jadi sudah setara, tidak perlu dirubah. Kecuali di sininya meter ya, atau di sininya meter per sekon, di sininya kilometer, maka salah satunya harus dirubah ya, jadi harus setara. Nah, hasilnya 0,3 km per jam, seperti itu. Nah, ini ya, ingat pelajaran SD, cara mengubah kilometer per jam ke meter per sekon atau sebaliknya. Ya, jangan lupa pelajaran ini sangat penting, sewaktu-waktu kalian pasti harus mengkonversi. Ya, dari kilometer per jam seperti ini, 70, contohnya ya, 72 km per jam, kamu kalikan 1000, kamu kalikan per 3600, ya jadi 72 dikali 1000 per 3600, ya udah dikalikan aja, 7200 dikali 3600, 72.000 per 3600, maka hasilnya adalah 20 meter per second, seperti itu. Nah, kalau dari meter per second ke kilometer per jam, maka caranya adalah seperti ini ya. 20 per 1, ya karena dari meter ke kilometer itu dibagi 1000, ya, sedangkan dari detik ke jam itu dibagi 3600, maka seperti ini. Ya, karena ini per, terus akhirnya jadi kita balik jadi kali ya, jadi kali. Jadi 20 dikali 3600 per 10. Nah, hasilnya adalah 72 km per jam. Ya, untuk mempersingkat sebenarnya kita bisa pakai cara cepat yang seperti ini ya. Jadi 72 km per jam tinggal kita kalikan 5 per 18. Sebenarnya 5 per 18 ini kita ambil dari pengecilan ya, pengecilan pecahan tadi ya, 1000 per 3600 nih ya. 1000 per 3600 kita kecilin jadinya 5 per 18. Ya, jadi kalau dari kilometer per jam mau kita rubah ke meter per sekon tinggal dikali 5 per 18. Kalau dari meter per sekon ke kilometer per jam kita kali 18 per 5. Ya, tapi konsepnya seperti yang tadi ya. Konsepnya itu yang tadi, yang ini. Oke. Nah, sekarang ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal. Oke, silahkan di screenshot soal pertama. Ibu kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, di screenshot. Kemudian soal yang kedua. Silahkan di screenshot. 3, 2, 1. Ya. Oke, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk soal pertama kalian bisa melihat contoh yang ada ya. Untuk soal yang kedua kalian juga bisa melihat contoh yang ada sih dengan yang ditanyakan ini jarak ya. Tapi harus ada konversi di sini. 36 km per jamnya harus kamu ganti dulu ke detik. Ke meter per sekon ya, ke meter per sekon atau meter per detik. Cara mengubah dari 36 km per jam kalian bisa lihat di cara yang sebelumnya. Ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikerjakan di buku tulis kalian, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Lengkap dengan diketahui, ditanya dan jawab menggunakan cara yang sudah Ibu jelaskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.